Dan ajudan merasa terancam hingga lihat Ferdy Sambo rangkul dan janji bela Baradae. Sidang pemeriksaan keterangan saksi terhadap terdakwa Baradae turut menghadirkan 4 ajudan Ferdy Sambo. Sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu digelar pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keempatnya, Azan Romer, Prayogi Iktara, Daden Miftahul Haq serta Farhan Sabila memberikan kesaksian pada persidangan. Salah satunya, Daden mengaku melihat Sambo berjanji akan membela Baradae usai peristiwa penembakan terhadap Brigadir J pada 8 Juli lalu. Yang saya dengar, dia megang Richard dan mengatakan, "Tenang saja, saya akan membela kamu walaupun pangkat dan jabatan taruhannya," ujar Daden di persidangan. Janji itu, kata Daden, diucapkan Sambo kepada Baradae sambil merangkul dengan tangan kirinya di garasi rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 usai peristiwa penembakan Brigadir J. Sementara itu, Romer mengaku sempat menodongkan senjata yang sudah dikokangnya kepada Sambo usai mendengar adanya 5 tembakan dari dalam rumah. Sementara itu, Romer mengaku sempat menodongkan senjata yang sudah dikokangnya kepada Sambo usai mendengar adanya 5 tembakan dari rumah Duren 3 ketika berpapasan dengan Sambo yang hendak keluar saat ini. Sementara itu, Romer mengaku sempat menodongkan senjata yang sudah dikokangnya kepada Sambo usai mendengar adanya 5 tembakan dari rumah Duren 3 ketika berpapasan dengan Sambo yang hendak keluar saat ia ingin masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur. Setelah sampai di situ, Bapak tiba-tiba keluar. Bapak keluar, saya kaget, saya angkat senjata, ujarnya. Romer mengatakan, Sambo yang dalam keadaan tangan kosong kemudian mengangkat tangan. Romer mengatakan Sambo yang dalam keadaan tangan kosong kemudian mengangkat tangan sambil berkata kepadanya bahwa Putri Chandrawati berada di dalam rumah. Ia mengaku pula sempat disikut Sambo ketika masuk lagi ke dalam rumah sambil berkata, "Kalian tidak bisa jaga ibu," dengan nada keras dan membentak. Sebelumnya kejadian tersebut, Romer mengaku memergoki senjata jenis HS berkaliber 9 mm jatuh dari tangan Sambo dan bukan berjenis Glock. Sebelum kejadian tersebut, Romer mengaku memergoki senjata jenis HS berkaliber 9 mm jatuh dari tangan Sambo dan bukan berjenis Glock 17. Usai turun dari mobil yang ia antarkan menuju rumah Duren 3. Setelah turun sekitar selangkah 2 langkah senjata jatuh. "Saya sebagai ADC mau ambil senjata, pas saya mau ambil sudah keduluan," katanya. Romer menjelaskan Sambo memungut senjata HS tersebut dengan tangan yang memakai sarung tangan hitam, lalu memasukkannya ke dalam saku celana kanan pakaian dinas lengkap yang dikenakannya. Bahkan Romer mengaku mendapat draft BAP yang sudah disiapkan saat diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Selatan dan berlangsung di gedung divisi Propam Polri. Untuk itu, ia mengaku ada keterangan yang memberikannya dalam BAP berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam kesaksian di persidangan. Sudah ada pertanyaan yang sudah ada jawaban, begitu? Tanya JPU. Kurang lebih seperti itu, Pak, jawab Romer. Salah satu cerita yang sudah diskenariokan dalam BAP, kata Romer, adalah ia tidak mendengar bunyi tembakan dari rumah dinas Sambo. Ia lalu disuruh menandatangani BAP tersebut. Romer sendiri mengaku merasa terancam ketika memberikan kesaksian dalam BAP dan takut dengan Sambo. Hal tersebut diungkapkannya ketika ditanya oleh penasihat hukum Baradae Roni Talapesi soal ada tidaknya ancaman ditujukan ke Romer dan keluarga. Siap takut, tegas Romer. Selain itu, Romer juga mengaku sempat dibasangi alat perekam saat memberikan kesaksian ketika proses penyidikan oleh Barreskrim Polri. Prayogi juga mengatakan hal serupa pada saat memberikan keterangan dalam berita acara. Pada saat memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, kata dia sudah ada draft BAP yang disiapkan. Kalian di sini menyatakan bahwa pada saat diperiksa di Polres Jakarta Selatan sudah ada draft BAP yang diketik atau ditulis, tanya jaksa, penuntut umum atau JPU. Soal kita ditanyakan hanya seputaran kejadian saja, jawab Prayogi. Soalnya kita ditanyakan hanya seputaran kejadian saja, jawab Prayogi.